So guys, balik lagi di Belaga Podcast Indonesia nya favorite podcast station. Masih bersama Tama di sini, sobat millennials, buat teman kamu dan seru-seruan bareng di Belaga Podcast. Hai, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang lagi dengerin Belaga Podcast. Gak terasa lah udah mau lebaran. Perasaan kemarin baru lebaran gitu. Gue foto sama bapak gue. Udah di rumah gue udah nyiapin nastar, opor, tidak lupa kongguan yang menemani saya dari kecil, dan ketupat. Wah, banyak banget deh, pokoknya gue kangen banget. Dan di sini kita mau ngapain sih, Tam? Episode kali ini mau ngapain sih, Tam? Ya, kita mau dengerin curhatan para teman-teman sobat Belaga Podcast nih, yang udah banyak banget masuk yang dikirim lewat halo.blagapodcast@gmail.com. Dan buat kalian juga yang mau curhat-curhat bareng sama gue, mau ngeluarin keresahannya, boleh langsung kirimin aja curhatan kalian ke halo.blagapodcast@gmail.com. Tema kali ini pahit manisnya naksir teman sendiri, harus diungkapkan atau dipendam aja sih? Asik ya. Emang gitu, kadang jatuh cinta itu gak bisa lihat-lihat dulu. Kalau boleh milih, mungkin kita malas juga jatuh cinta sama teman sendiri, ya enggak? Soalnya pasti ribet. Dipendam aja menyakitkan, tapi kalau diungkapkan takut merusak persahabatan. Bukan cuma soal takut ditolak lalu jadi awkward, tapi juga takut hubungan gagal dan kalian gak lagi bisa berteman gitu. Pernah gak sih lo ngalamin berada di posisi seperti ini? Memendam perasaan pada sahabat kita sendiri. Kalau dia coret soal orang lain gitu, kamu hanya bisa menahan sakit dalam hati sambil pura-pura bahagia ngecengin dia. Ayo, ngaku aja deh. Kalau kalian pernah ngalamin, mungkin kalian juga tahu rasanya menjadi teman-teman sobat Belaga Podcast yang udah cerita nih di halo.blagapodcast@gmail.com. Kalian pernah gak? Biasanya banyak loh yang suka ngisengin teman berlebihan, itu tandanya punya perasaan istimewa. Ayo, dulu siapa yang paling suka, yang paling sering lo isengin gitu di kelas? Kalau dari cerita sobat Belaga Podcast nih gini. Pernah banget, Tam, waktu itu gue jadi sekretaris di kelas 8. Setiap minggu ada aja nama itu, kirim surat izin lah atau sakit tanpa aku tahu orangnya yang mana, karena belum terlalu hafal sama orang-orang kelas yang dicampur lagi dari kelas 7 sebelumnya. Someday aku tanya yang mana orangnya. Love from the first sight. Secara aku adalah tipe yang pecicilan dan galak, dia bakal aku jadiin target cengen aku selanjutnya. Tapi setelah tahu dia pendiam sekali, Tam, sok cool dan sok kegantengan gitu, kebetulan aja kali ya, agak manis dikit lah, jadi banyak buat yang nge-tap juga. Apa sih, dalam pemikiran anak SMP saat itu, oke lah, aku gak deket atau pacaran sama dia, tapi dia pasti akan jadi suami aku gitu. Aku yang masih stalker, aku, dan cerita selanjutnya aku yang masih jadi stalker setia di mah tukang cilok di depan madrasah. Aku yang masih jadi stalker setia dia. Dengan kisahnya kita bertemulah di masa SMA nih, pacaran hampir 7 tahun, dan dia sekarang jadi ayah dari anak. Mirip kisah film-film Korea guys sih. Berumah, dan kita hidup bahagia selamanya. Berumah tangga itu seperti roller coaster, seru lah. Pokoknya alhamdulillah saya bisa menikah dengan orang yang mencintai saya dan saya cintai. Wih, mungkin mungkin inilah salah satu kisah cinta manis yang berawal dari masa remaja. Dari yang awalnya saling ledek di kelas, terus saling perhatian dan saling suka, sampai akhirnya bisa bersama di pelaminan. Ini kalau difilmin mungkin bakal saingan sama film apa tuh, Divergent lah. kayak teman-teman menikah lah gitu. Terus kalian pernah gak sih, sesedih-sedihnya perpisahan adalah perpisahan tanpa selamat tinggal? Bingung juga dong, gimana harus move on-nya nih, gimana nih? Kalau dari cerita teman Belaga Podcast, aku pernah naksir teman selama 3 tahun. 1 tahun pernah deket tapi gak sampai jadian. Udah gitu udah tinggal tanpa kata pamit. Kalau case-nya kayak gini, kemungkinan kamu menjadi ghosting tapi versi persahabatan nih. Jadi dia gak datang tiba-tiba, hanya perginya saja yang tanpa penjelasan apa-apa gitu.
Well, bingung juga sih mau menyarankan apa, karena emang gak ada yang lebih membingungkan daripada ditinggalkan tanpa pamitan. Semoga hal-hal baik segera datang padamu ya. Good luck. Terus yang paling ditakutin nih dari menjalin hubungan itu apa buat kalian? Kalau menurut gue ya, yang paling ditakutkan dari menjalin hubungan dengan teman sendiri adalah bila hubungan tak berhasil dan gagal berteman lagi. Ya, dari kayak cerita teman Belaga Podcast nih. Naksir sama teman sendiri, prosesnya dinikmati, nggak ngerasa PDKT, nggak naksir sama teman sendiri, prosesnya dinikmati, nggak ngerasa PDKT, karena ngerasa apa-apa yang dilalui layaknya teman. Sampai akhirnya saling ngaku punya perasaan. Batu bet, nggak berjalan lama karena beberapa alasan. Sekarang putus dan putusnya dinikmati aja karena kita kembali jadi teman lagi. Yep. Selain takut membawa pertemanan jadi awkward, bila ternyata dia nggak punya rasa yang sama, khawatir pertemanan berantakan, satu hubungan gagal juga menjadi alasan lain rumitnya naksir teman sendiri. Karena kamu gak hanya kehilangan kekasih, tapi juga sahabat sendiri. Tapi syukurlah bila pertemanan tetap baik-baik aja saat hubungan asmara di kalian diakhiri. Kamu dan dia tentu sudah berpikir sangat dewasa tentang hal ini. Ya, good luck. Dan kalian pernah gak mau marah nih, tapi gak punya hak, tapi dipendam juga nyesek. Diungkapkan takut pertemanan berantakan. Ya, gitulah, sulit emang, kayak cerita teman gue nih. Aku pernah nasihat teman sendiri selama 4 tahun. Sampai sekarang aku memilih diam karena aku tahu aku bakal takut jika dia akan berubah perlakuannya ke aku jika dia tahu aku ada rasa dengannya. Aku gak mau hubungan pertemanan kita jadi berantakan gara-gara hal ini. Selama itu pula sebenarnya sering ada konflik ini gara-gara dia gak peka, dan aku juga jengkel sama dia. Karena waktu itu aku merasa aku selalu mengusahakan yang terbaik buat dia, selalu bantu dia, pokoknya selalu berusaha untuk selalu ada buat dia. Tapi dia malah menceritakan tentang cewek lain, seolah-olah berharap atau ngode ke cewek tersebut tapi gak dianggap. Yang aku gak terima dong. Rasanya pengen teriak, aku kurang apa selama ini. Tapi ya, lagi-lagi aku hanya bisa diam dan memendam rasa ini. Mungkin sikapnya yang demikian dikarenakan emang dia gak tahu perasaanmu aja, dan merasa hubungan ini memang hanya sebatas persahabatan. Dan ya memang inilah resiko yang menjadi pihak yang memendam rasa, gak punya hak untuk marah dan cemburu padahal dalam hatinya terluka. Dan tak hanya terbentur dengan status pertemanan, tapi pernah gak lo ngerasain engganan gitu buat ngungkapin perasaan karena menjadi perempuan? Buat yang perempuan nih, kayak cerita teman gue, Sobat Belaga Podcast. Aku pernah berada di fase seperti ini, naksir sama teman sendiri. Rasanya gak karuan, hati terjebak. Perasaan gak karuan, hati terjebak. Bolak-balik aja bos. Mau ngungkapin canggung, sekali ada perasaan malu ya takut diungkapkan, malah bikin pertemanan jadi renggang. Kalau nahan rasa sakit hati banget, apalagi teman yang kita taksir dengan yang lainnya. Wah, perasaan gak karuan itu. Wajar kalau kita pernah suka dengan teman sendiri, gak ada salahnya. Tapi mau bagaimana lagi, kita sebagai cewek, ini buat cewek-cewek ya, kita sebagai cewek harus bisa memendam rasa kita. Yang pengen kita utarakan, kita harus lupakan di penghujung doa. Enggak gitu. Kita sebagai cewek harus bisa memendam rasa kita, utarakan, kita luapkan di penghujung doa. Kita harapkan di penghujung doa itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus mengatakan yang sejujurnya. Hati terjebak untuk merangkai kata-kata yang ujung-ujungnya malah bikin kita salah tingkah di depan teman yang kita sukai. Mau gak mau, kita harus memendam semua rasa yang pernah ada. Allah tahu mana yang terbaik untuk hidup. Jika memang dia jodoh kita suatu saat nanti, dengan waktu yang tepat dipertemukan kembali dengan suasana yang berbeda, dengan seiring berjalan waktu. Tolong ya buat teman-teman yang ngirim cerita harus diperhatikan lagi tanda titiknya, karena akan merubah semuanya nih. Thank you. Yap, dari cerita di atas
Aduh, sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan menyatakan cinta duluan meski kamu perempuan. Karena namanya jodoh kan emang harus diperjuangkan toh. Siapa tahu dia juga punya perasaan yang sama, tapi merasa belum yakin untuk mengungkapkannya. Tapi namanya menyatakan perasaan tentu ada dua kemungkinan, antara ditolak dan diterima. Salah satunya berisiko membuat pertemanan menjadi awkward. Nah, setelah tahu resikonya, lo bisa menentukan tuh mana yang paling nyaman buat lo. Nggak bisa dipukul rata, karena setiap orang pasti punya pertimbangan yang berbeda-beda, ya. Dan setuju kalau momen jatuh cinta itu adalah momen yang paling manis ketika kita memperbaiki diri sendiri untuk menjadi sosok yang layak bersanding di sisinya. Kayak cerita teman belaga podcast yang satu ini. Gue naksir kakak kelas yang udah kayak teman sendiri. Gue naksir dia sejak pertama ketemu di salah satu organisasi pas SMA. Sikap ramahnya dia bikin gue respect dan rasa sayang tuh begitu aja kalau lihat dia. Awalnya mau ngungkapin, tapi takut dia ngejauh. Akhirnya gue pendam perasaan itu selama 3 tahun. Gue lebih pilih gak ngungkapin dan tetap jadi teman cerita dia. Dia selalu jadi motivasi buat gue buat jadi lebih baik lagi. Karena menurut gue dia orang baik banget, dan kalau gue mau sama dia juga gue harus jadi orang baik. Gue cewek dan ngungkapin perasaan duluan adalah hal yang seringkali dianggap rendah. Tapi gue sadar semua anggapan itu salah. Di tahun keempat gue berani nungkapin duluan kalau gue sayang sama dia. Gue mikir dia bakal ngejoin gue setelah dia tahu perasaan gue. Tapi ternyata enggak. Dia nanggapin itu dengan dewasa. Dia belum siap dengan berkomitmen apapun dengan siapapun, karena dia gak mau asal punya komitmen sebelum mapan. Gue hargain buat keputusannya. Sampai sekarang kita masih berteman. Dia selalu support gue meskipun kita gak ada ikatan satu sama lain. Dan sekarang udah tahun ke-6, perasaan gue masih juga sama ke dia. Dia selalu jaga jarak juga dengan cewek-cewek lain. Teman ceweknya beberapa, dan dia kenalin gue ke temen-temennya biar gak ada salah paham katanya. Orang mikirnya gue bego karena suka sama cowok yang selama 6 tahun tapi gak diikat status apapun. Tapi menurut gue bukan yang perihal soal ikatan pacar yang penting, tapi dari dia gue banyak belajar gimana serunya setia dan percaya bahwa aku dan dia akan menyatu. Cuman tunggu waktu yang tepat aja. Asik deh, 6 tahun bos. Wow, udah sarjana itu. Gini deh, bagian terbaik dari cinta sekaligus bagian paling romantis adalah diam-diam membuat diri sendiri menjadi sosok yang lebih baik agar bisa menjadi orang yang layak bersanding dengannya. Bukan berarti mengubah diri sendiri, tapi bila menjadi lebih baik apa salahnya? Meski belum berakhir bahagia, setidaknya kamu sudah lega lah, karena gak lagi harus memendam perasaanmu kan? Ya kan? Yeah. Dan cinta bisa berawal dari mana saja, termasuk rasa nasib sepenanggungan di atas sebuah persoalan. Kayak cerita teman Sobat Belaga Podcast yang satu ini. Saat ini gue lagi naksir sama teman kantor. Asyik, bisa aja loh. Padahal dia udah punya pacar. Elah masih aja dah. Aku juga udah punya pacar sih, tapi hubungan gue udah gak sehat nih. Tapi hubungan gue gak sehat. Lamanya saja pacar gue ini gak mau putus gitu. Gue chat sama teman kantor gue, dan dia rasa nyambung gitu. Dia juga lagi ngerasain kebosanan sama pacarnya. Jadi kita sama-sama cocok dan kami tahu ini bukan jalan benar. Tim, sebuah awal yang baik bahwa kamu mengerti bahwa ini bukanlah jalan yang benar. Sebab terkadang perasaan itu memang perlu dikoreksi terlebih dahulu. Apakah rasa jatuh cinta itu benar-benar cinta atau sekedar merasa nyambung karena kebetulan kalian mengalami masalah yang sama? Apakah perasaan itu benar-benar karena dia sosok yang menarik hatimu, atau hanya karena kamu jenuh dengan pacarmu dan menginginkan sosok yang baru? Lantas bagaimana dengan hubungan dengan kekasihmu saat ini? Bila sudah benar-benar sehat, mengapa kamu masih bisa bertahan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti ini? Lo gak bakal memiliki keputusan yang bijak. Semangat. Dan selanjutnya,
Lu pernah gak di posisi naksir teman sendiri? Kira-kira jalan apa yang bakal lu ambil? Kalau dari temen gue sih ada cerita gini. Tapi gue naksir sama temen gue sendiri sejak 2 tahun lalu. Dan sampai sekarang gak berani buat ngungkapin karena takut merusak pertemanan. Mau ngelupain perasaanku, tapi susah nih karena kita satu kelas sampai sekarang dan masih sering main bareng. Dan bulan ini dia ulang tahun loh. Apa kabar? Ulang tahun ya. Gue pengen banget gitu ngucapin dia yang pertama. Menurut lo gue harus ngasih kado dan ngungkapin gak? Atau sekedar ngucapin biasa? Gimana ya? Sebelum menyatakan perasaan, lo udah belum membaca gerak-geriknya? Bagaimana sikapnya padamu sehari-hari? Apakah lo ngerasa ada yang berbeda dari sikapnya kepada orang lain dan sama lo gitu? Selain itu, pahami dulu lah resikonya dari mengungkapkan perasaan kepada sahabat sendiri. Dia bisa aja jadian dan bisa juga berhenti berteman. Jika menurut lo memang ada sinyal-sinyal hijau darinya dan lo pun bisa menerima segala risiko di balik keputusan, mengungkapkan rasa bisa jadi opsi yang tepat sih buat biar lo lega gitu. Dan pertemanan emang kadang-kadang rawan ya membelok jadi perasaan yang spesial. Melewatkan banyak waktu bersama dan obrolan yang nyambung memang bikin nyaman kan. Kayak cerita teman gue yang ini nih. Oh my god, sering asik. Oh my god, sering karena setiap jenjang kurang bos. MG sering karena setiap jenjang pendidikan aku naksir teman. Jadi SD aku naksir sama teman sekelas, SMP pun begitu. Sama nggak punya teman deket cowok jadi nggak. Kuliah iya, dan emang secara aku naksir cowok mereka yang memang deket, sering bareng dan bisa dipercaya. Tapi aku gak pernah ngungkapin perasaanku. Alasannya klise karena aku perempuan dan belum tentu dia merasakan apa yang aku rasakan. Dan karena pacaran itu hal yang aku hindari meski pengen. Wak. Dan emang mereka hanya anggap aku teman juga. Buktinya meski awal mereka jomblo lama. Gimana sih dong, tolong dong tulisannya. Buktinya meski awal mereka jomblo, lama-kelamaan pada punya pacar kok. So I'm so proud of me, cause I can't keep it for myself. Sakit, tapi yaudahlah ya. Dan aku masih menjaga hubungan baik sebagai teman. Aku gak tahu mereka sadar atau enggak. Kalau gak sadar, tolong sadarin. Enggak. Aku gak tahu mereka sadar atau enggak. Yang jelas aku gak pernah membahas masalah hati. Sebenarnya jatuh cinta kepada teman sendiri itu bukanlah hal yang aneh kok. Bahkan wajar banget karena cinta itu bisa datang dari rasa nyaman. Dan pertemanan adalah salah satu wadah yang paling gampang. Terbiasa hangout bareng, ngobrol lama-lama dan tetap nyambung tanpa bosan. Hal ini kan membuat kita nyaman bersamanya, begitu kan? Satu udah nyaman, bener-bener cinta itu mudah sekali bertumbuh. Jadi buat lu nih yang naksir teman sendiri, lu gak aneh apalagi kebaperan semata. Ya, enggak kok. Dan lu pernah ngerasain gak sinyal ketika dekat sama sahabat sendiri, kita tuh sama-sama punya sinyal yang nyaman, yang sudah terbaca gitu. Tapi banyak juga yang tetap memilih menjalani hubungan serasa pacar. Kayak cerita teman selabat podcast kali ini nih. Aduh, tebet-tebet gue ngomong. Ya kami dulu dekat kayak orang pacaran kak. Asik kak, gue dipanggil lah kaki. Di tempat les itu kami dibilang pacaran. Kami jalan bareng, nonton bareng, tapi aku gak pernah bilang kalau aku naksir sama dia karena kami beda agama dan aku ngerasa lebih baik. Oh kan gitu sih, pakai tanda koma dong. Ulang ya. Ya, kami dulu dekatnya kayak orang pacaran kak. Di tempat les itu kami dibilang pacaran. Kami jalan bareng, nonton bareng, tapi aku gak pernah bilang kalau aku naksir sama dia karena kami beda agama dan aku ngerasa lebih baik tetap jadi sahabat kak. Tapi sekarang kami udah gak pernah komunikasi lagi. Aku kehilangan kontak dia, sedih aku harus kehilangan sahabat rasa pacar kayak dia kak. Tuh kan, adek sih.
Nggak ada lagi sih cara buat nyari kontaknya. Lu bisa memanfaatkan media sosial yang saatnya menjadi tempat paling gampang untuk mencari seseorang. Maksudnya, bila bukan untuk hubungan asmara, menjalin hubungan lama juga nggak ada salahnya kan, ya dong. Yang terakhir deh udah 20 menit. Cet, lama banget. Eh, Biasanya yang akan dicari saat nggak ada, kalau sudah begini tinggal kita harus kuat nih mengambil keputusan. Kayak cerita temen gue satu ini, pernah dia pun tahu aku suka dia, tapi dia dulu tidak ada minat dengan saya walaupun segala cara sudah saya lakukan. Tapi setelah aku menemukan orang lain, dia malah mencari-cari aku, bilang nyesel dulu dan lain-lain sampai hari ini. Padahal saya sama pasangan saya sekarang sudah mau 3 tahun. Oh, maksudnya kejar-kejar gitu ya? Dikejar-kejar oleh orang yang dulu kita sukai emang nyenengin banget dong. Tapi jangan terlalu bahagia dulu hingga melupakan segalanya. Karena perasaan sekarang itu patut dipertanyakan loh. Apakah dia benar-benar terus mencintai lu gitu, atau hanya sekedar enggan kehilangan perhatian yang lu berikan sama dia. Kalau nyimak cerita-cerita di atas, problem utama dari nasib teman sendiri adalah kekhawatiran akan masuk hubungan jika perasaan itu diungkapkan. Karena banyak yang memilih untuk memendam perasaan dan pura-pura biasa aja. Memang sih setiap keputusan itu ada resikonya masing-masing. Mengungkapkan rasa, mengungkapkan perasaan juga ada resiko ditolak dan hubungan jadi awkward. Tapi juga berkemungkinan tersibak bahwa kalian sebenarnya memiliki rasa yang sama, sementara memilih memendam rasa. Memiliki resiko harus patah hati diam-diam saat dia memilih orang lain, dan harus pura-pura bahagia karena di status ini kamu adalah sahabatnya. Manapun yang kamu pilih, semoga kisah cinta kalian berakhir manis dengan atau tanpa dia ya. Kalau kalian mau curhat ya, gue ingetin sekali lagi, tolong kirim ke halo.belagapodcast@gmail.com. Ya, jangan lupa juga untuk untuk apa ya? Ya, untuk inilah, untuk senang lah ya. Percuma lu punya duit nggak senang mah ya. Udahlah gitu aja kali ya. Kalau lu masih suka dengar gue ngobrol, masih suka dengar gue ngebacot, masih suka ngedengerin podcast sampah gue ini, lu bisa subscribe channel YouTube gue di Belaga Podcast, dan follow Spotify gue juga Belaga Podcast ya. Dan intinya sih, kalau jatuh cinta diem-diem itu nggak enak men. Ya, sumpah deh nggak enak banget gitu. Jadi buat kalian yang sedang punya perasaan jatuh cinta diam-diam, tolonglah, harus diungkapin men. Ya, diungkapin. Lu gimana ya, analogi gini deh, lu tau lah ketika lu jatuh cinta sama seseorang tapi nggak lu ungkapin gitu, ibarat kata lu punya luka tapi lu pendam ya kan, jadi apa, korengan lah. Udah gitu aja, sekian dan